Sebelum terburu-buru tersulut emosi dengan pertanyaan dari topik kali ini, saya pastikan terlebih dulu bahwa jawabannya tidak harus. Indonesia harus tetap memegang teguh prinsipnya sebagai negara yang terbebas dari blok politik manapun. Tapi Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk selalu aktif dalam mempromosikan perdamaian dunia. Hal yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah untuk menjaga dan mendukung perdamaian dunia, kita tidak mesti harus menjadi mitra aliansi negara besar tertentu. Walau kemampuan dan kontribusi negara besar untuk menjaga perdamaian tentunya akan lebih efektif dibandingkan negara-negara berkembang dan kecil lainnya. Dalam konteks kali ini, kita tidak akan membayangkan aliansi politik kedua negara. Sebenarnya, kita hanya akan membahas aliansi ekonomi antar kedua negara. Lagi pula, Cina tak pernah menunjukkan niat seriusnya untuk membangun blok militer dan politik seperti NATO atau Pakta Warsawa. Nah, makanya, bagaimana jika memang Indonesia beraliansi secara ekonomi dengan Cina? Inilah pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Kebangkitan ekonomi Cina dalam beberapa tahun ke belakang memang membawa dua dampak yang sama-sama sulit diabaikan. Di satu sisi, Cina menyediakan peluang ekonomi yang besar. Di sisi lain, kebangkitan ekonomi Cina menghadirkan tantangan strategik di masa depan. Tantangan ini, sebagaimana kalangan realis dalam hubungan internasional mengajarkan, hadir dalam bentuk niat. Kita tidak bisa membaca niat yang sebenarnya dari Cina saat dirinya nanti benar-benar mewujudkan diri sebagai superpower di Asia, sebagai negara adidaya di kawasan. Apakah Cina akan bertahan menjadi aktor yang bijak atau malah berubah menjadi semakin agresif? Tanda-tanda sikap terakhir dirasa paling dominan oleh banyak kalangan. Nah, dalam menyikapi kebangkitan kekuatan sebuah negara yang baru, lazimnya negara-negara di dunia akan melakukan balancing atau strategi penyeimbangan. Balancing merupakan sebuah istilah yang masyhur dalam diskursus politik global. Fenomena ini, dalam catatan Wood, pada bukunya yang berjudul Theory of International Politics yang terbit di tahun 1979, merujuk pada upaya negara-negara di dunia, khususnya negara besar, dalam mengerahkan seluruh daya kekuatannya untuk menghambat potensi bangkitnya kekuatan baru yang sedang naik. Cara itu dilakukan, baik itu melalui pembentukan aliansi dengan negara lain, maupun melalui penguatan kekuatan militer, ekonomi, dan strategi secara internal. Kata Waltz, fenomena balancing terjadi secara alamiah di alam politik dunia yang anarki. Negara-negara besar di dunia tidak menginginkan munculnya kekuatan besar lain yang berpotensi merusak status quo, merusak sesuatu yang sudah berjalan lama. Pasalnya, bangkitnya kekuatan baru dipastikan akan menghancurkan tatanan institusi global yang ada karena ia membawa misi dan nilai-nilai yang juga baru, yang lebih sesuai dengan karakteristik negara bersangkutan. Ketika Amerika Serikat muncul sebagai pemenang Perang Dingin misalnya, bahkan jauh sebelum itu, nilai-nilai liberal yang menjadi landasan ideologinya juga coba disebarkan. Nilai-nilai liberal itu utamanya juga dipatenkan dalam berbagai kerangka institusi global seperti IMF, World Bank, dan WTO. Bahkan, sistem politik demokrasi liberal juga tak luput untuk dikampanyekan ke berbagai belahan dunia melalui berbagai rekayasa sosial di banyak tempat. Liberalisme dipandang sebagai ideologi terunggul seiring dengan munculnya Amerika Serikat sebagai satu-satunya hegemon tunggal pasca runtuhnya Uni Soviet. Hampir seluruh organisasi internasional di era unilateral dan negara-negara pasca kolonial beroperasi sesuai dengan corak nilai dan prinsip Amerika Serikat itu, liberalisme. Mereka mengagungkan kebebasan sipil dan pasar, memberlakukan partisipasi pemilu, dan mengadopsi sistem multipartai. Tapi uniknya, di tengah pamor demokrasi liberal ala barat yang semakin meningkat, Cina tetap tak bergeming. Cina tak goyah untuk ikut-ikutan mengubah haluan politiknya. Sistem ekonomi Cina memang sedikit bertransformasi. Cina melakukan ragam reformasi struktural ekonomi dan membuka perdagangan dengan negara lain. Meski memang kendali Partai Komunis Cina dalam aktivitas ekonomi seperti itu dan politiknya tetap besar. Hebatnya, kini Cina muncul sebagai penantang paling potensial atas nilai dan hegemoni dunia yang bertahun-tahun dipegang oleh Amerika Serikat itu. Bahkan kebangkitan Cina saat ini telah melahirkan fobia di internal elit Amerika Serikat karena disinyalir dan dikhawatirkan membawa aspirasi baru.
Cina dituduh berniat menggantikan tatanan lama dengan tatanan yang sesuai dengan corak karakternya. Ketakutan tersebut memang tampak wajar. Secara ideologi politik, Cina tetap bertahan dan setia untuk mengadopsi komunis, ideologi yang menjadi musuh utama Amerika Serikat di era Perang Dingin. Kebebasan sipil ala Amerika Serikat dan sistem multipartai yang biasa hadir di antara negara-negara demokrasi liberal tidak sedikit pun menggeser prinsip bernegara Cina. Cina tetap teguh memegang nilai-nilai politik yang diyakininya. Karena itu, kebangkitan Cina oleh Amerika Serikat dipandang berbahaya lantaran secara tidak langsung memberikan stimulus terhadap masyarakat internasional bahwa untuk menjadi negara maju, sebuah negara tidak mesti menganut nilai-nilai kebebasan ala libertarian, baik secara politik maupun ekonomi. Dengan tetap menjadi negara otoritarian sekalipun, buktinya Cina tetap berhasil menjadi negara maju dan sukses menerobos anomali resep modernisasi. Cina tetap sukses berubah menjadi negara besar meski mengimplementasikan sistem pemerintahan dengan hanya satu partai, partai tunggal, partai PKC. Kira-kira seperti itulah pesan tersirat yang ditangkap oleh Amerika Serikat lewat kebangkitan Cina saat ini. Sistem yang diadopsi tidak menentukan derajat miskin kaya sebuah negara di kancah global. Jika dicermati dengan seksama, status Cina saat ini memang bertolak belakang dengan kondisi Cina di bawah Mao Zedong dulu yang miskin dan sengsara. Cina kini benar-benar telah berubah menjadi raksasa ekonomi baru. Makanya, strategi penyeimbangan terhadap kekuatan Cina oleh Amerika Serikat belakangan ini dianggap banyak kalangan sebagai kondisi wajar dan perlu. Pasalnya, tidak ada satupun negara besar yang merasa senang bila posisinya diusik oleh bangkitnya satu kekuatan baru. Di samping itu, sebagai kekuatan hegemon lama satu-satunya, Amerika Serikat juga merasa khawatir jika Cina mampu berubah menjadi pesaing dengan kapabilitas yang setara di Asia. Jika kebangkitan Cina tidak dihentikan, bukan hanya posisi hegemonik AS yang terancam, tatanan global yang sudah dirancang sedemikian rupa olehnya juga berpotensi bubar oleh institusi baru yang Cina inisiasi. Saat ini, Cina terbukti giat membentuk dan ikut berkecimpung dalam berbagai institusi multilateral yang sesuai dengan aspirasi dan cita-citanya. Beberapa di antaranya tampak seperti BRICS, pembentukan AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, dan pendirian SCO, Shanghai Cooperation Organization. BRICS merupakan blok ekonomi politik yang mayoritas diisi negara-negara berkembang dan negara-negara selatan di samping Rusia. Negara-negara tersebut kini muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang bangkit. Sebut saja Brazil, India, Cina, dan Afrika Selatan. Sementara AIIB merupakan bank bentukan Cina yang fokus pada pembiayaan infrastruktur di Asia. Bank ini bisa dibilang merupakan antitesa dari bank yang berorientasi barat seperti ADB, World Bank, dan IMF. Adapun SCO merupakan fakta kerjasama keamanan antara Cina dan negara-negara Asia Tengah serta Rusia. Kini, keanggotaan SCO semakin meluas, mencakup negara-negara lainnya di luar kawasan Asia Tengah, mencakup India, Pakistan, dan Iran. Belum lagi saat ini, Cina pun aktif memainkan perannya dalam berbagai inisiasi proyek infrastruktur berskala internasional. Hal ini seperti tercermin dalam program Belt and Road Initiative. Semuanya tidak lain menjadi bukti awal bahwa Cina mulai menunjukkan taringnya sebagai hegemon baru di Asia. Sebenarnya, gagasan mengenai pentingnya menghambat kebangkitan Cina bersumber dari logika realisme politik. Tesis realis menggemakan realita yang ada apa adanya bahwa kekuatan baru cenderung akan menciptakan tatanan yang hanya akan melayani kepentingannya dan merusak status quo. Kemungkinan inilah yang hegemon lama seperti Amerika Serikat takuti. Maka itu, hingga kini, Amerika Serikat terus mencoba mengumpulkan sekutunya dan negara yang memiliki satu pandangan dengannya untuk bersama-sama menghentikan atau paling tidak memperlambat laju pertumbuhan Cina. Sebab, semakin Cina berkembang secara ekonomi, semakin luar biasa kekuatan militer yang mereka miliki. Sehingga tak ada cara lain bagi Amerika Serikat selain melakukan balancing atau penyeimbangan melalui beragam cara untuk menghentikan kebangkitan tersebut. Dan upaya itu bisa kita lihat dalam beberapa kebijakan konkret. Pertama-tama, Amerika Serikat berupaya melakukan pembatasan ekonomi lewat hambatan tarif, seperti yang belakangan ini dilancarkan oleh Trump. Kedua, Amerika Serikat juga membentuk berbagai aliansi strategis di kawasan Hindia dan Pasifik, seperti yang tercermin dalam Quad dan AUKUS. Serta ketiga, melalui berbagai propaganda negatif atas berbagai inisiasi yang dicanangkan Cina. Salah satunya, kampanye negatif soal program Belt and Road Initiative dan mekanisme kerja AIIB.
Banyak program bantuan dan pinjaman Cina dalam BRI yang dianggap sebagai jebakan hutang oleh Barat. Selain itu, operasionalisasi EIIB juga banyak dan sering dianggap jauh dan minus transparansi. Semua propaganda tersebut ditujukan agar negara-negara sekutunya dan negara-negara berkembang lainnya tidak tergiur untuk masuk dalam orbit pengaruh Cina. Dengan melihat berbagai perkembangan rivalitas geopolitik dunia, pertanyaannya, haruskah Indonesia menerima mentah-mentah saran realis soal kelaziman penyeimbangan terhadap kebangkitan Cina itu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, baiknya kita mempertimbangkan posisi Indonesia dalam struktur politik global. Sebagai negara yang baru berkembang, potensi Indonesia untuk meraup untung sebesar-besarnya dari kebangkitan Cina amat signifikan. Bukan saja karena keuntungan geografis yang dekat, namun juga secara historis, kontak perdagangan antar kedua negara sudah terjalin lama. Belum lagi, peranakan Tionghoa yang kini menetap menjadi warga negara Indonesia sangat besar jumlahnya. Artinya, Indonesia semestinya dapat memanfaatkan momentum kebangkitan Cina dengan sebaik-baiknya, agar kemajuan yang Cina rasakan juga bisa bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral kedua negara yang kini terwujud dalam kemitraan strategis komprehensif menjadi ragam proyek pembangunan yang lebih konkret. Tidak sekedar wacana yang mengawang-awang tanpa realisasi di lapangan. Makanya, meski secara politik dan militer Indonesia bisa tegas menolak aliansi dengan Cina, namun secara ekonomi, Indonesia harus bisa bermain cantik dan mengambil manfaat dari kebangkitan Cina tersebut. Indonesia harus mampu menyeriusi peluang ini dan berbenah di segala aspek agar negara ini bisa menjadi kawasan primadona bagi perusahaan-perusahaan Cina yang kini semakin mendunia. Karena itu, ikut-ikutan melakukan balancing atau penyeimbangan terhadap Cina bukan langkah taktis. Apalagi jika langkah balancing yang dilakukan adalah dengan menjadi mitra aliansi Barat. Jangan sampai kebangkitan Cina selalu dipandang dalam kacamata tragedi realis politik tanpa dasar. Propaganda-propaganda yang menyudutkan, yang memandang Cina sebagai calon raksasa yang berbahaya dan pencari kekuasaan hegemonik di kawasan harus disaring sebelum benar-benar dikejawantahkan dalam bentuk kebijakan yang bermusuhan. Lebih baik Indonesia bandwagoning atau berkoalisi secara ekonomi dengan Cina namun tetap netral secara militer dan politik. Peluang ekonomi sekali lagi sayang jika dilewatkan. Di masa lalu, sebelum berubah menjadi raksasa ekonomi, Cina pun melakukan hal serupa. Cina sangat dekat secara ekonomi dengan Amerika Serikat, meski di banyak hal politik, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Dan agar bisa dekat secara ekonomi, namun menjaga jarak secara politik dengan Cina, satu-satunya langkah penyeimbangan atau balancing paling rasional untuk menghadapi ketidakpastian kebangkitan Cina di masa depan adalah melalui penguatan kekuatan militer internal, dibanding memilih beraliansi dengan pihak lain yang menonjolkan rasa permusuhan. Dan maksimalisasi kekuatan militer secara internal hanya akan terwujud jika Indonesia mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi maju. Untuk bertransformasi menjadi negara ekonomi maju, salah satunya justru Indonesia bisa meniru kesuksesan Cina itu sendiri. Indonesia mesti belajar metode kebangkitan ekonomi Cina yang merangkak naik perlahan tapi pasti. Proses transformasi Cina yang dimulai dari langkah berani Deng Xiaoping dengan melakukan strukturisasi ekonomi memang telah menghasilkan hasil nyata yang bisa ditiru oleh Indonesia. Tentu, strukturisasi ekonomi Deng Xiaoping juga melibatkan kedisiplinan dan komitmen teguh pemerintah Cina terhadap penegakan hukum di internal negara. Komitmen Indonesia terhadap kemajuan ekonomi dalam negeri bisa dimulai dengan hal sederhana seperti itu. Misalnya, seperti keseriusan awal pemerintah untuk memberantas korupsi lewat pengesahan RUU perampasan aset. Korupsi menjadi penghalang struktural paling urgent yang wajib cepat dibenahi di negara ini. Selain itu, pemerintah juga mesti memastikan iklim investasi yang kondusif lewat pemberantasan premanisme. Dua kondisi ini adalah gambaran faktual paling penting untuk segera diselesaikan. Sebab, investor butuh kepastian dan kenyamanan dalam menjalankan usaha. Dan hukum adalah panglima tertinggi yang mengatur segala aspek kehidupan agar berjalan dengan baik, khususnya tiadanya praktek korupsi dalam penerbitan izin usaha. See you later.